tidak membatalkan kesunahannya kawin nikah itu gara-gara kita sudah bernazar. Tetap harus benar, tetap harus kawin. Bagaimana? Meskipun tadi sudah bernazar sah, tadi. Nazar betul. Bagaimana adanya kalau sudah bernazar nih? Iya. Kena kafar saja. Tapi kan si jomblo juga ini kan banyak argumentasinya nih Guru. Karena ya salah satunya itu karena ikut pada beberapa ulama yang memang dikenal jomblo. Iya. Seperti misalnya Imam Nawawi. Iya. Apa itu bisa dibenarkan? Iya, kalau memang alasan ibadah. Oh iya. Mereka memang ibadahnya kuat dan merasa akan mengurangi sedikit ibadahnya kalau dia kawin. Memang ahli ibadah mereka. Atau ahli ilmu. Ahli ilmu, ahli ibadah juga ya. Tapi ada juga ulama yang lain yang justru dia kawin itu sebagai cara untuk lebih meningkatkan ibadahnya. Iya. Kalau kita rata-rata kita kawin bukan karena kalau kita tidak jomblo atau tidak kawin bukan karena ibadah. Iya. Rata-rata bukan orang biasa tidak kuat ibadahnya, bukan orang lebih banyak nongkrongnya di luar, maceki apa segala misalnya. Jadi pasti bukan karena ibadah. Malah kita ini disuruhkan untuk karena ibadah. Oh iya. Itu supaya orang lebih fokus ibadah, lebih apa? Karena sudah jelas, tidak kemana-mana. Artinya model-model ulama kita yang membiarkan hidupnya jomblo dalam hidupnya itu argumentasinya ada. Iya. Kita kalau mau jomblo ibadah makin kurang, produktivitas, hasil karya melalui buku juga misalnya tidak ada. Lalu jomblonya mau kemana? Justru kalau kita mungkin udah sekarang ini justru jomblo itu memancing kita untuk tidak beribadah dan memancing untuk dosa. Okay. Boleh jadi begitu. Kami merasa lebih tidak ada apa barang. Tadi kan Guru juga bilang ini kalau mau membandingkan nih, membandingkan antara orang jomblo dengan al-mutazawwij wa ghairul mutazawwij pahalanya 70 kali. Coba dulu. Tarkil qol itu. Iya. 70 kali. Kenapa bisa begitu Guru? Ya karena memang akan lebih banyak orang normal yang biasa umumnya orang akan lebih bagus ibadahnya kalau punya istri. Seandainya itu misalnya taruhlah misalnya tetap sama tapi bisa saja diartikan itu hadis semangat ibadahnya lebih tinggi, lebih kuat dan lebih banyak lebih sering dia beribadah kalau dia misalnya punya istri punya dibanding kalau tidak. Dalam fikih bukan ya, itu fikih atau tasawuf? Apa itu? Tentang persoalan jadi imam. Ya kan kalau persoalan imam. Kalau persoalan salah satunya. Ya, pertimbangannya kalau orang jadi imam. Itu kan ada pengaruhnya ke fikih atau pengaruhnya ke tasawuf? Ada sekali. Ada sekali pengaruhnya. Kok yang umum saja ini pasti orang akan lebih banyak, lebih senang, lebih tenang punya istri daripada tidak punya istri. Tapi bukan berarti kalau orang jomblo yang jadi imam sholatnya tidak sah. Karena itu kan persyaratan nomor keberapa lah ke bawah itu. Ya, hanya salah satunya itu persoalan keutamaan. Iya, salah satunya. Luar biasa. Jadi memang sahabat ada juga yang sudah bernazar, bersumpah matinjah tidak akan kawin. Ada juga sahabat begitu. Ada kawin, ada. Dan itu dibenarkan oleh Nabi? Iya, enggak. Pada saat Rasulullah itu hidup ada sahabatnya bernazar berapa kali bernazar. Saya tidak akan kawin karena saya mau menghabiskan waktu, tenaga, pikiran saya untuk membantu dakwah Rasulullah. Itu orang. Tapi berapa kali dalam acara yang dihadiri banyak sahabat, ini sahabat ditanya, tidak mau kok kawin? Karena Rasulullah tahu bahwa dia tidak bernazar. Tapi Rasulullah tidak mau kawin ya? Tidak mau ya Rasulullah, saya sudah bernazar. Saya ini waktu saya, pikiran saya, tenaga saya habiskan untuk dakwah. Sudah. Setelah itu kesempatan lain dalam acara yang berbeda. Nah tanya lagi, tidak mau kawin? Bila lagi itu orang lagi. Saya lupa namanya, jelas ada. Ya.
Anda mau lagi. Ya Rasulullah, saya sudah bilang saya tidak mau. Saya tidak mau direpotkan misalnya. Saya ini sudah bernadar sumpah untuk tidak kawin karena hanya untuk menghabiskan bersama menghabiskan waktu pikirannya. Itu sudah 2 kali. Setelah 2 kali ditanya Rasulullah, ini laki-laki tadi bilang, dalam pikirannya timbul kayak apa ya, kenapa Rasulullah bilang begitu? Ya, dia bilang, seandainya Rasulullah bilang gitu 3 kali, itu kan baru 2 kali. Berarti ada dalam hatinya. Iya, seandainya Rasulullah tergerak dalam hatinya. Iya, seandainya Rasulullah bilang 1 kali, cukup 3 kali. Kawin betul, biar mak kawin. Ternyata memang dalam kesempatan lain Rasulullah bilang lagi 3 kali Iya. Nah, disitulah sudah ditanya lagi. Mau kawin? Ditanya lagi. Padanya iya, ada 10. Iya. Ya, padanya mau kawin. Hanya menikah. Tapi dia bilang, saya ini Rasulullah. Iya. Rasulullah, saya ini enggak punya enggak ada kemampuan apa namanya? Dananya apa? Dia termasuk tidak punya kalau al-ba' itu dana, ongkos. Apa kata Rasulullah? Pergi kau di satu kabilah, pergi kau situ. Bilangin, Rasulullah ke sini. Rasulullah ke sini untuk kawin. Rasulullah di sini kawin. Iya. Itu langsung di kabilah itu, karena ini kan utusan Rasulullah, langsung disambut dan ramai-ramai itu dikasihlah nak kawinkan. Nah, patungan di kapan tidak tahu itu patungan apa, sehingga orang kawin. Nikah itu orang. Nah, sehingga dalam fikih itu biar kita sudah bernadar tidak kawin, tetap kita harus, jadi tidak membatalkan kesunahannya kawin nikah itu gara-gara kita sudah bernadar. Tetap harus kawin. Bagaimana? Meskipun tadi sudah bernadar tadi. Betul. Bagaimana adanya kalau sudah bernadar kena kafar saja. Kafarat denda untuk. Tapi perkawinan tetap dilaksanakan. Jadi kafarnya itu kan kalau kita 10 orang miskin dikasih makan dari sekitar 200.000 karena kesepakatan di Basnas kalau kita di Polomang ini. Kafar itu 1 hari untuk memberi makan orang miskin itu 20.000.